Hai guys, berjumpa kembali di channel Yande Live yang sedang jalan-jalan di Jatiluwih, Tabanan, Bali, menikmati sawah teras ring Jatiluwih yang terkenal dari resto yang bernama Katapaka, sebuah spot yang unik yang mengambil tempat di tengah-tengah teras ring sawah. Klik link di atas untuk review lengkap Katapaka. Sementara vlog yang ini hanya akan menampilkan perjalanan berkendara dari Kota Denpasar menuju ke Katapaka di Jatiluwih. Berangkat dari Kota Denpasar menuju ke utara melewati desa-desa di Sibang, Abian Semal, kemudian Sange, tembus ke Jalan Raya Denpasar Bedugul di Desa Sembung, jalan ke utara lalu belok ke barat di Desa Perean, melintasi desa yang unik, Desa Tua, Desa Baru, Desa Apuan, Desa Sanganan hingga tiba di Katapaka, Jatiluwih. Perjalanan ini memakan waktu 2 jam untuk jarak sekitar 43 km. Ini sedang di Jalan Gatot Subroto Denpasar, belok kiri menuju ke Jalan Ayani, terus ke utara sampai ke Desa Darmesabe. Perjalanan dari Kota Denpasar menuju tujuan di Jatiluwih adalah perjalanan yang sangat panjang dan sangat lama. Untuk membantu menonton tur perjalanan ini, maka channel Yande Live membuat 2 hal. Pertama, di sebelah pojok kiri bawah itu terdapat tulisan yang bisa mengidentifikasi atau mengenal lokasi jalan atau tempat yang dilalui. Yang kedua, channel Yande Live membuat segmen-segmen perjalanan yang ada link menit detik dan itu ditaruh di deskripsi. Silakan lihat deskripsi untuk nanti mengklik link menit detik itu sehingga bisa langsung menuju ke segmen perjalanan yang dikehendaki. Ini sudah di Jalan Raya Darmesabe, di Desa Darmesabe, Kabupaten Badung. Desa Darmesabe adalah desa yang berbatasan dengan Kota Madya Denpasar. Sebelum jalan makin jauh, mohon bantuannya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe agar channel Yande Live makin semangat untuk mengupload video jalan-jalan. Terima kasih. Kondisi jalan di sini lumayan mulus ya, meskipun sedikit agak rusak-rusak kecil. Dan ini suasana di hari Sabtu 29 Juni, suasana lalu lintas tidak begitu ramai. Di depan sana ada belokan dan segera setelah belokan itu ada jembatan. Jembatannya Tukat Mambal, namun kita tidak ke sana. Sebelum ketemu jembatan, belok kiri. Ini masih di Desa Darmesabe. Ini di Jalan Darmesabe Permai, dan di depan ini ada belokan yang sangat tajam. Berhati-hati di sini. Di sebelah sana lagi, nggak lama setelah ini juga ada belokan yang dan juga tanjakan sekaligus yang sangat tajam. Jalan di sini sebenarnya bukan jalan utama ya, jadi tidak begitu lebar dibandingkan dengan jalan utama tadi yang di Jalan Darmesabe. Namun di bagian sananya akan lebih melebar. Segera setelah pertigaan ini sudah keluar dari Desa Darmesabe masuk ke Desa Sibang Gede. Jalan mulai menanjak. Nah, inilah yang dimaksud dengan tikungan tajam sekaligus tanjakan terjal. Daerah rawan di sini, jadi berhati-hati. Selanjutnya kontur jalan biasa-biasa saja, normal, tidak ada yang ekstrim. Dari jalan di Desa Sibang Gede ini, nanti di sebelah sana akan ketemu dengan jalan di Desa Sibang Kaje di Jalan Raya Blumbungan. Oke, seperti disebut di sebelumnya bahwa jalan ini sebenarnya bukan jalan utama ya untuk melintasi Desa Sibang Gede dan Sibang Kaje. Untuk lebar jalan dibandingkan dengan jalan utama, sebenarnya lebar jalan di sini kurang lebih sama saja ya dengan jalan utama. Kita sengaja mencari atau melintasi jalan ini tidak di jalan utama Sibang Gede dan Sibang Kaje karena pertama ya ingin menghindari kemacetan di jalan utama itu. Selain itu juga jalan utama tersebut kondisi jalannya gak begitu mulus ya,
Nah, kita ingin nyari rute alternatif dan kita saksikan dari sejak masuk ke jalan Dharma Saba Permai hingga kini jalanan di sini meskipun bukan jalan utama, jalannya lebih mulus. Selama ini channel Yande Live kalau mau pergi ke daerah Bedugul maupun ke daerah Ubud yang melintasi desa Dharma Saba, Sibang Gede dan Sibang Kaje biasanya melewati jalur utama itu. Namun untuk lebih mengenal bagian-bagian lain dari desa, terutama desa Sibang Gede dan Sibang Kaje, kita melewati jalur alternatif ini. Dan ternyata jalur alternatifnya juga bagus ya. By the way guys, meskipun durasi video ini lumayan panjang, bahkan termasuk sangat panjang ya, dan ya karena perjalanannya juga jauh dari Denpasar, dari selatan menuju ke Jatiluwih. Namun channel Yande Live menemani tour ini dengan narasi suara biar kalian guys tidak bosan. Sekalian juga untuk memberikan informasi-informasi yang barangkali bermanfaat. Dan itu memang menjadi salah satu komitmen dari channel Yande Live. Setiap membuat video perjalanan, video berkendara dari satu tempat ke tempat lain, selalu menyertakan narasi suara. Dan itu memang menjadi pembeda dari channel Yande Live. Tidak seperti bagian desa Sibang Kaje dan Sibang Gede di jalan utama, masih banyak lahan-lahan kosong atau tanah perkebunan. Tidak seperti jalan utama sudah padat dengan bangunan-bangunan. Dari jalan di desa Sibang Gede, kita akan beralih ke jalan di desa Sibang Kaje di Jalan Raya Blumbungan. Dibandingkan dengan jalan tadi di daerah Sibang Gede, di daerah Sibang Kaje ini lebih banyak ada bangunan-bangunan ya. Sepertinya lebih padat di bagian jalan sini. Sibang Kaje artinya Sibang Utara ya, Kaje artinya utara. Dan memang perjalanan menuju ke Jatiluwih ini mengarah ke utara. Dari arah selatan kita berangkatnya. Tadi kita bicara jalan utama Sibang Gede dan Sibang Kaje yang enggak kita lewati. Sebenarnya ada jalan yang barangkali lebih utama ya, penghubung antara selatan, antara Denpasar dengan daerah Tabanan atau Jatiluwih. Jatiluwih ada di Tabanan, yaitu jalan dari Ubung ke daerah Kapal, kemudian ke daerah Mengwitani. Tapi itu tidak kita lewati karena itu jalur yang sangat padat dengan lalu lintas dan juga logistik dari Bali ke Jawa maupun Jawa ke Bali. Ya memang kita selama ini kalau jalan-jalan dari arah selatan, dari Denpasar menuju ke utara, misalnya ke Bedugul, Munduk maupun ke Bali Utara, Buleleng, kita sudah tidak lagi melewati jalur Ubung, Kapal, Mengwitani, padat sekali dan sering macet. Setelah jembatan ini kita akan masuk ke Banjargerih. Ada tapal batasnya segera setelah usai melintasi jembatan. Banjargerih adalah bagian dari Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal. Melintasi Banjargerih atau Desa Adat Gerih ini ada hal yang berbeda ya sepertinya ya, dibandingkan dengan suasana sebelum melintasi Gerih ini. Kalau di sini sekarang ornamen khas Bali lebih kental terasa ya. Nanti di bagian sananya dari Banjargerih ini akan lebih terasa lagi ornamen Balinya. Kalau lihat dari penampakan kita lewat di sini, sepertinya Banjargerih ini adalah suatu daerah yang sudah lama terbangun atau mungkin disebut sebagai desa tua barangkali ya. Melewati Banjargerih, channel Yande Live merasakan suasana yang khas Bali sekali ya, karena di kanan dan kirinya kompak bangunan dengan ornamen Bali dan lingkungannya juga terjaga bersih. Jalan aspal bagus, lumayan mulus, suasana pedesaan Bali yang enak dipandang. Jalan Raya Gerih ini lumayan panjang, jadi jangan di skip, silakan saksikan sampai di ujung jalan sana, sampai ketemu dengan pertigaan dari Jalan Raya Mambal. Nah, di Jalan Raya Gerih ini ya, jalan yang bersih, rapi,
dan sangat kental dengan ornamen Bali. Channel Yande Live sangat antusias, sangat senang ya tur mengeksplor desa-desa yang khas Bali. Jalan Raya Gerih ini sebenarnya melintasi lebih dari satu banjar ya. Selain Banjar Gerih itu sendiri, juga di depan sana ini ada Banjar Dirgahayu namanya. Suasana desa khas Bali ini juga didukung oleh ini ya, kondisi jalan mulus bagus ya, thanks ke pemerintah. Di sebelah kiri ada Balai Banjarnya Dirgahayu, dan Banjar Dirgahayu adalah salah satu banjar di Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. By the way guys, narasi suara atau komentar akan skip dulu, nanti akan lanjut kembali. Setelah di ujung sana ketemu dengan pertigaan yang pertemuan dengan dari Jalan Raya Mambal. Tetap tonton ya guys, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, samar-samar terlihat di depan ada pertigaan. Kalau yang kanan itu adalah jalur yang datang dari jalan utama Sibang Gede, Sibang Kaje, dan Jalan Raya Mambal. Setelah melahap Jalan Raya Gerih, jalan yang sangat rapi dan bersih, nanti ketemu dengan Jalan Raya Latu, seterusnya akan ketemu dengan Jalan Raya Abian Semal. Berbeda dengan jalan-jalan di perjalanan sebelumnya, kalau yang ini di Jalan Raya Latu dan Jalan Raya Abian Semal, kondisi jalan aspal tidak mulus, jadi banyak bopeng-bopeng. Kondisi jalan yang begini sebenarnya adalah lanjutan dari kondisi yang sama di jalan sebelumnya, dari jalan utama Sibang Gede, Sibang Kaje, Jalan Raya Mambal hingga ke sini. Ya, sepertinya jalan raya utama Abian Semal ini perlu perhatian besar sehingga jalannya bisa lebih dipermulus, lebih bagus ya. Di sebelah kiri ada tapal batas pertanda kita masuk ke Banjar Aseman. Banjar Aseman adalah salah satu banjar di Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal juga. Komentar atau narasi suara kita skip dulu di sini di Banjar Aseman, nanti lanjut lagi di Banjar Pande. Setelah melewati Banjar Aseman ini nanti ketemu dengan Banjar Pande, masih di Desa Abian Semal. Di sebelah kanan ada tapal batas masuk ke Banjar Pande. Banjar Pande ini adalah
salah satu banjar di desa Abian Semal. Dan di sebelah kanan ini persis di tikungan ada balai banjarnya, balai banjar Pande. Sampai di bagian sini kondisi jalan aspal juga masih tidak mulus ya. Jadi bopeng-bopeng, ada bongkahan-bongkahan, mobil serasa bergetar berjalan di kondisi aspal seperti ini. Dan dari petunjuk papan jalan di atas, belok kanan adalah tujuan kita berikutnya. Kita akan belok kanan, akan melintasi jalan raya Sangeh. Oke, di pertigaan yang ada patung di tengah-tengahnya, kita belok kanan. Ini masih jadi bagian dari desa Abian Semal, kecamatan Abian Semal. Nanti segera setelah ini akan masuk ke desa Blahkiuh. Oke, sekarang melintasi desa Blahkiuh, masih di kecamatan Abian Semal. Sebagai penandanya di sebelah kanan ada pasar tradisional Blahkiuh. Kita skip dulu komentar atau narasi suara, nanti sambung lagi begitu mendekati pertigaan yang mengarah ke desa Bongkase. Di sebelah atas ada papan petunjuk jalan. Kalau mau ke Sangeh lurus terus. Kalau ke kanan itu sebagai contoh adalah ke Bongkase. Untuk kondisi jalan sampai saat ini, sampai di bagian ini masih ya. Jalan aspalnya bopeng-bopeng, tidak mulus. Jadi membuat mobil terasa bergetar. Komentar atau narasi suara skip dulu di sini, nanti lanjut lagi setelah ketemu perbatasan dari desa Blahkiuh mau ke desa Sangeh. Tonton sampai akhir ya. Sekarang akan meninggalkan desa Blahkiuh. Sebenarnya ada gapura untuk masuk ke desa Sangeh, cuma tidak terlihat di video ini gapura masuk ke desa Sangeh. Oke guys, sekarang ini sedang melintasi desa Sangeh, kecamatan Abian Semal. Di bagian sini tampak di kanan dan kiri itu sebenarnya ada hamparan persawahan, dan juga selain itu banyak tempat makan, warung makan yang punya view sawah, tempat makan yang lumayan ramai para pengunjungnya, dan tempat makan itu berderet sepanjang jalan, terutama yang sisi kanan. Kembali lagi soal kondisi jalan aspal. Jalan aspalnya masih sama ya, bopeng-bopeng, rusak, ada bongkahan-bongkahan kecil, dan terasa mobil bergetar saat melintasinya. Ngomong-ngomong soal Sangeh, di Sangeh itu terdapat satu tempat atau spot wisata yang terkenal dari dulu dan merupakan sebuah landmark bagi Sangeh, yaitu Monkey Forest Sangeh. Jadi ada hutan alam sebenarnya. Di sana banyak bermukim kera, dan itu jadi tujuan wisata terkenal di Sangeh dari dulu hingga sekarang. Kita akan melewati Sangeh Monkey Forest di ujung atau di dekat ujung Jalan Raya Sangeh di sebelah sana. Nah, kalau mau masuk ke Sangeh Monkey Forest, ambillah jalan di belok kiri ini. Namun kita tidak akan ke sana, kita akan lurus terus. Namun di jalan yang lurus terus ini nanti juga akan ketemu di bagian lain dari Sangeh Monkey Forest.
Di sebelah kiri ini adalah bagian lain atau sisi lain dari Sangeh Monkey Forest, hutan kera Sangeh, namun pengunjung tidak dianjurkan untuk masuk ke Sangeh Monkey Forest melalui akses sebelah sini ya. Di sebelah kiri ini, di bagian dari Sangeh Monkey Forest, terdapat pohon-pohon tinggi, disebutnya sebagai hutan pala atau pohon pala. Pohon ini jumlahnya sangat banyak dan berusia ratusan tahun. Hutan pohon pala ini sudah ada sejak abad ke-17. Tampak di trotoar sebelah kiri, kera-kera ini bisa sampai meluber bermain-main keluar kawasan hutan pala, atau jangan-jangan bermain keluar ini untuk mencari makan ya. Karena di jalan yang sudah kita lewati tadi, di sebelah kanannya lumayan banyak ada tempat makan, ada warung makan, bahkan restoran ataupun warung makan yang lain juga akan banyak kita temui nanti di sebelah sana. Ini deretan restoran yang punya view sawah dan juga view ke hutan pala dari Sangeh Monkey Forest. Di pertigaan ini belok kiri. Nah, dari sisi sini kita melihat hamparan sawah dan backgroundnya di belakang sana ada hutan pala dari Sangeh Monkey Forest. Di jalan bagian ini kita banyak ketemu warung-warung makan, jadi bisa wisata kuliner. Di sini melewati jembatan yang jurangnya sangat dalam dan indah sebenarnya, dan setelah jembatan ini ketemu desa di Kabupaten Tabanan, Desa Cau Belayu. Desa Cau Belayu sudah dideklar sebagai desa wisata dan memang alamnya sangat indah. Dan satu hal lagi, Desa Cau Belayu ini secara letak sungguh unik ya, karena Desa Cau Belayu ini sebenarnya ada di Kabupaten Tabanan, dan Desa Cau Belayu ini memisahkan kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Yang tadi waktu di Sangeh itu Kecamatan Abian Semal, dan nanti sesaat lagi kita akan melewati atau masuk ke Kecamatan Mengwi yang ada di Kabupaten Badung. Di sebelah kiri ada tapal batas sebagai pertanda kita akan masuk kembali ke Kabupaten Badung. Kali ini di Kecamatan Mengwi di Desa Sembung. Desa Sembung ini adalah desa yang mempunyai lahan pertanian datar yang sangat luas, seperti tampak pada pandangan di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Tanaman di sawah sedang tumbuh tinggi, sedang hijau. Ini akan berbeda dengan di tempat tujuan kita di Jatiluwih, di mana padi-padi di sawah sana sedang dipanen. Sejak keluar dari Jalan Raya Sangeh sampai sekarang di bagian ini, jalan lebih bagus ya, mulus, nggak seperti di Jalan Raya Sangeh yang jalannya bopeng-bopeng. Di depan sana ada pertigaan, kita akan belok kanan, itu akan memasuki Jalan Kresna namanya. Dan masih kita ada di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Tampak view ornamen khas Bali di bangunannya di kanan dan kiri, view yang sangat indah ya. Di depan ada pertigaan, kita akan belok kiri, dan nanti jalannya lurus terus dan ketemulah nanti dengan Jalan Raya Penghubungan Denpasar menuju ke Bedugul. Kita namakan saja Jalan Raya Denpasar Bedugul ya. Sesaat lagi di depan ada pertigaan, dan disitulah ada jalan raya besar, jalan raya lintas Denpasar ke Bedugul. Di pertigaan itu kita belok kanan, naik ke utara, nanti akan melewati Desa Kuom, Desa Perian Tengah.
terus nanti belok kiri ke Desa Perean. Lokasi kita sekarang ditandai dengan panah biru, baru setengah jalan. Sekarang kita sudah berada di Jalan Lintas Denpasar Bedugul, dan terus terang kita banyak skip video-video di segmen ini. Silahkan klik link di atas untuk lebih detail tentang suasana Jalan Raya Lintas Denpasar Bedugul. Ini suasana di Jalan Raya Desa Kuum sebagai bagian dari Jalan Raya Lintas Denpasar ke Bedugul. Di sini di Desa Kuum banyak juga di kanan kiri persawahan datar, sawah padi ya yang sangat luas. Desa Kuum ini ada di Kabupaten Badung. Desa Kuum ini jalannya sangat panjang, dan setelah ini akan ketemu dengan Desa Perean Tengah. Desa Perean Tengah ada di kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti. Di bagian Desa Perean Tengah ini ada pertigaan yang mengarah ke arah barat, jadi kita belok ke barat atau belok ke kiri ke sini. Dibandingkan jalan raya lintas Denpasar Bedugul yang lebar dan mulus, jalan yang di sini sekarang lebih sempit dan tidak begitu mulus. Di sebelah kiri nanti akan ketemu dengan Pura Yeh Gangge, itu sebuah pura purba ya. Karena pura ini menurut catatan di pagar pura itu dibangun sejak tahun 1300-an Masehi. Wow. Selepas Pura Yeh Gangge ketemu tapal batas masuk ke Desa Perean. Oke, yang sebelumnya Desa Perean Tengah namanya ya. Kalau ini Desa Perean, Perean saja. Jalanan ini ditutupi oleh pohon-pohon dan batang-batang yang lebat di atasnya. Jalanan menanjak naik, dan di bagian atas ketemulah dengan pusat keramaian, pusat wilayah penduduk dari Desa Perean. Ya, ini jalanan lebih sempit ya. Ini bukan jalan utama menuju Jatiluwih sebenarnya, namun kita memanfaatkan jalan-jalan pintas atau rute-rute terpendek untuk sampai ke tujuan. Namun tidak mengapa jalannya lebih sempit karena lalu lintasnya pun tidak padat ya. Dan kita sambil bisa menikmati suasana dan mengenal desa-desa di pelosok-pelosok Bali. Desa-desa yang istilahnya desa tua, yang sudah berumur, yang sudah ada sejak dulu, yang tentu saja punya corak ornamen khas Bali sepanjang jalannya ya. Kecepatan video sengaja kita percepat 2 kali ya, atau beberapa kali. Ini yang bukan kendaraannya atau mobil yang ngebut ya, tapi kecepatan videonya yang kita tingkatkan. Ini gunanya juga untuk memperpendek durasi. Setelah melewati lahan-lahan kosong yang tadi, sekarang ketemu kembali ke banyaknya atau ramainya pemukiman warga desa, masih di Desa Perean. Meskipun perjalanan sangat jauh atau tergolong jauh ya, namun dengan adanya view di kanan dan kiri dan suasana seperti ini, maka mata atau pandangan menjadi lebih fresh, pikiran juga nggak suntuk ya, tetap fresh. Karena ya seperti halnya desa-desa di Bali pada umumnya, situasi dan suasana desa yang hijau asri, khas eksterior Bali, khas ornamen Bali ini sangat menyenangkan ya untuk dilewati dan dilalui. Salah satunya Desa Perean ini. Desa Perean ini sangat asri, hijau, dan masih mempertahankan ornamen khas Bali di bangunan di kanan kiri yang tadi kita lewati ya. Juga sebuah desa yang rapi dan bersih. Sisa perjalanan di Desa Perean ini akan melihat ini ya, lahan-lahan hijau, lahan kosong, lahan pertanian saja. Dan setelah itu ada ketemu sungai atau jembatan, itu Sungai Tukat Yeh Sungi namanya ya. Di kota Denpasar dekat Renon ada jalan namanya Jalan Tukat Yeh Sungi. Nah, dari sinilah nama jalan itu diambil. Setelah sungai tadi, di sini masih lahan kosong, dan setelah Desa Perean ini nanti kita akan ketemu dengan desa yang unik namanya Desa Tua atau Desa Tua. Dan itu sudah lintas kecamatan karena Desa Perean itu masuk kecamatan Baturiti, sementara Desa Tua atau Desa Tua itu masuk kecamatan Marge. Masih sama-sama di Kabupaten Tabanan. Kita sekarang sudah di Desa Tua. Sayang kita tidak sempat ngambil tapal batas antar kecamatan. Di Desa Tua ini ada satu spot
wisata yang sangat terkenal, yaitu pohon kayu putih atau pohon bayan karena ada di Banjarbayan. Pohon raksasa yang berusia 700 tahun. Pohon yang sangat besar, yang sangat ikonik ya, adanya di Desa Tuwe. Nanti kita akan lewati jalan aksesnya menuju ke sana. Sekarang kita akan melintasi kawasan kawasan utama dari Desa Tuwe, di mana di sini sebagian besar pemukiman warga desa berada. Desa Tuwe seperti halnya desa-desa khas Bali di daerah Bali yang lain, desa yang sangat bersih dan rapi. Di kanan kiri dari bangunannya itu terdapat ornamen khas Bali ya. Jadi melewati desa-desa seperti ini sangat segar, enak dipandang mata. Jalan ini sebenarnya agak nanjak naik ya, cuma nggak terlalu terlihat tanjakannya, di nanjak-nanjak tipis gitu, tapi terus konstan. Dan ada satu hal yang unik di sini. Di sini ada Desa Tuwe, kemudian selanjutnya setelah Desa Tuwe kita akan melintasi desa yang namanya juga unik, yaitu Desa Baru. Ya, nanti kita akan ketemu dengan Gapura, perbatasan antara Desa Tuwe dengan Desa Baru. Dan Desa Baru ini benar-benar desa yang baru ya, hasil pemekaran dari Desa Tuwe di tahun 2014. Kemudian ada sebagian wilayahnya menjadi Desa Baru. Wow, unik juga ya. Nah, ini Gapura masuk ke Desa Baru. Suasana desanya bersih, rapi, dan jalan juga mulus. Jalanan sedikit nanjak ini sebenarnya. Di sebelah kanan ini ada akses menuju ke wisata pohon bayan, atau disebut juga pohon kayu putih, pohon raksasa yang terkenal. Klik link di atas untuk review lengkapnya. Beginilah suasananya melintasi Desa Baru yang dulu bagian dari Desa Tuwe. Jalan lurus menanjak dikit dan khas sekali ya, bangunan di kanan dan kirinya bangunan khas ornamen Bali. Keren. Komentar ataupun narasi suara akan di-skip dulu di sini, nanti dilanjut kembali saat kita mendekati batas masuk ke desa selanjutnya, yaitu Desa Apuan yang ada di Kecamatan Baturiti, lintas kecamatan. Silakan sambil tetap menikmati, jangan di-skip ya tontonannya, melintasi desa-desa khas Bali yang rapi, bersih, dan memanjakan mata. Bersiap-siap meninggalkan Desa Baru di Kecamatan Marge. Sesaat lagi di depan ada Gapura, itu Gapura sebagai tapal batas desa. Kita akan masuk ke desa selanjutnya, yaitu Desa Apuan yang ada di kecamatan yang lain, yaitu Kecamatan Baturiti. By the way, tentang penamaan Desa Apuan ini, di Bali ada desa lain yang namanya juga Desa Apuan, yaitu di Kabupaten Bangli, dan channel Yande Live pernah juga ke sana saat akan pergi ke Melukat, di tempat Melukat di Desa Sale, persisnya di Pura Taman Pecampuhan Sale. Sesaat lagi ada pertigaan, kita lurus saja. Tapi kalau ke kanan itu akan tembus ke Bedugul kembali. Jalan raya Apuan ini di Desa Apuan lumayan panjang. Nanti di sebelah sananya akan ketemu dengan desa yang lain dan kecamatan yang lain juga. Nanti akan ketemu dengan Kecamatan Panebel di Desa Senganan. Sesaat lagi di depan ada perempatan, kalau kita ambil lurus saja ya. Namun kalau misalkan mau ke kanan itu akan tembus ke Desa Angsri dan juga tempat villa kita dulu pernah ke sana, yaitu Village Above the Clouds. Klik link reviewnya di atas.
Oke guys, beginilah suasana perjalanan di sisa desa Apuan ini menjelang kita tiba nanti di Kecamatan Penebel. Suasana hijau, asri. Di depan sebelah kiri ada semacam prasasti gitu ya. Apuan jangan dilupakan. Ya, sebentar lagi kita akan bersiap-siap meninggalkan desa Apuan dan kita melewati jembatan ini. Dulu tahun lalu kita kesini jalannya rusak ya, jembatannya juga rusak jalannya. Sekarang sudah bagus. Oke, di sebelah sini sebenarnya ada tapal batas masuk ke Kecamatan Penebel, tapi sayang tidak sempat kita ambil videonya. Sebentar lagi di depan ada perempatan yang tidak simetris. Kita akan ambil belok kanan menuju ke Jatiluwih. Sebagai informasi, kita tiba di perempatan ini sekitar jam 13.39 WITA. Silakan nanti cek kembali di awal jam berapa kita berangkat dari Kota Denpasar. Sewaktu tahun lalu kita kesini tahun 2023. Jalanan di jalan desa Senganan ini dari perempatan tadi sampai naik ke Jatiluwih itu jalannya tidak bagus ya, tidak mulus, bopeng-bopeng, ada bongkahan-bongkahan di sepanjang jalan. Namun sekarang sudah mulus, sudah bagus. Ini kontur jalan adalah nanjak terus ya, cuma kemiringan tanjakannya tidak ekstrim, namun konstan naik terus sampai nanti tiba di Jatiluwih. Suasana di desa Senganan ini sepanjang jalan juga khas Bali ya, khas ornamen Bali di bangunan di kiri dan kanan jalan, kemudian rapi, bersih. Di tikungan ini di depannya ada wantilan desa adat Bugbugan. Desa adat Bugbugan merupakan bagian dari pemerintahan desa Senganan. Sekarang kita melintasi desa adat Soka. Desa adat Soka juga bagian dari pemerintahan desa Senganan. Kita hampir tiba di desa Jatiluwih. Di sebelah kiri ini ada tempat pemberhentian kendaraan termasuk mobil. Dari sini bisa melihat pandangan luas jauh ke sana ke teras ring sawah Jatiluwih. Tidak jauh dari tempat pemberhentian kendaraan tadi, di sebelah kanan ini adalah jalan akses menuju ke Pura Beji Kedatuan Raksasidi, tempat melukat yang terkenal di Tabanan. Kita putuskan untuk lanjut terus karena ini sudah hampir sore ya. Kita harus segera tiba di Katapaka, Jatiluwih.
Padi-padi di sawah teras ring Jatiluwih ini ada yang sudah menguning, ada yang sudah panen, dan sudah mulai juga di kanan dan kiri ada warung makan, tempat makan, restoran yang mengandalkan view sawah sebagai daya tarik dan pemanisnya. Di seberang jalan dari tempat parkir mobil tadi, tempat peristirahatan untuk melihat view sawah teras ring Jatiluwih, sebenarnya ada beberapa restoran, kafe ya. Angle dari kamera handphone ini tidak menjangkau ke arah sana, ke arah kanan, jadi nggak terlihat. Setelah jembatan atau setelah sungai ini, kita akan memasuki atau melintasi Gapura Jatiluwih ya, karena kita akan masuk ke desa Jatiluwih. Dan untuk itu mesti bayar tiket masuk. Di pos tiket sebelah kiri ini bayarnya non tunai, Rp15.000 per orang plus parkir mobil Rp5.000. Kita tiba di pos tiket tadi, terlihat tertulis di sana jam 13.51 WITA. Silakan itu dipakai sebagai acuan sejak keberangkatan kita dari Kota Denpasar atau sejak sampai tiba di beberapa titik acuan tadi di selama dalam segmen perjalanan sebelumnya. Ini tikungan yang lumayan ekstrim selama di desa Jatiluwih ini. Sejak melewati tikungan ini, jalanan akan terus juga naik nanjak. Setelah tikungan ini, sekarang kita melintasi jalan paping, bukan jalan aspal ya. Dan di perempatan ini kita belok kiri, sekaligus nanjak dengan lebar jalan yang lebih sempit. Oke, ini jalan aksesnya menuju Katapaka. Sebentar lagi kita akan sampai. Dan jalan akses ini berupa jalan paping ya, di Banjar Gunung Sari Klod, di desa Jatiluwih. Terlihat di kanan dan kiri adalah bangunan berornamen Bali yang khas, seperti mengingatkan pada desa Penglipuran di Kabupaten Bangli. Posisi dari tujuan kita jalan-jalan ini di Katapaka, sebuah resto yang letaknya tidak di jalan utama, jadi harus sedikit masuk ke tengah, ke pelosok. Di sini jalan masih relatif lebar, namun di sebelah sana akan cukup muat satu mobil saja. Oke, kita tiba di bagian ujung jalan yang relatif lebar ini, dan di sebelah kanan sebenarnya ada penjaga dari resto Katapaka, cuma nggak tampak di kamera, dan kita diminta turun terus. Jadi ini sebelah kanan adalah pura dalam. Nah, jalan yang turun ini cukup hanya untuk satu mobil saja. Tidak apa-apa karena ada penjaga lain di ujung sana yang sudah memastikan bahwa jalannya kosong. Dibandingkan dengan jalan paping sebelumnya, jalan paping yang bagian sini tidak begitu bagus ya, jadi tidak mulus. Di ujung jalan mobil ini itulah akan ada Katapaka, ada tempat parkir di sana. Tidak terasa kita sudah hampir sampai di tujuan, dan sungguh perjalanan yang seru melihat desa-desa khas Bali di pelosok Pulau Bali, desa yang indah dan rapi. Vlog perjalanan berkendara ini akan segera berakhir. Semoga bermanfaat bagi yang mau jalan-jalan ke Jatiluwih, lebih spesifik lagi yang mau jalan-jalan ke Katapaka. Perjalanan yang lumayan lama, 2 jam, dengan rute yang ngambil ke Abian Semal, Sange, Jalan Raya Denpasar Bedugul, Perean, Desa Tua dan Desa Baru, desa yang unik, kemudian Desa Apuan, Desa Senganan, hingga ke Jatiluwih. Kita tiba di parkir ini jam 2:02. Tempat parkir yang terisi lumayan banyak dan masih ada space. Kita muter di sini diarahkan oleh petugas dari Katapaka. Untuk vlog review dari Katapaka, silakan klik link reviewnya yang ada di deskripsi. Sebelum berpisah guys, pastikan untuk dukung channel ini selalu dengan cara subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa pada vlog berikutnya.